selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Zubaidah. Di sini saya sebagai ahli gizi kamu yang akan memberikan penjelasan terkait pola makan kamu selama ini. Nah, kalau boleh kita kenalan dulu ya. Iya, boleh, Bu. Oke, untuk namanya siapa? Kenalin, Bu, nama aku Kamila, umur aku 19 tahun. Aku saat ini sebagai mahasiswa semester 2. Oh, oke, baru semester awal ya. Ini Iya. gimana nih aktivitas kamu selama perkuliahan? Oke, untuk aktivitas perkuliahanku sendiri sih, Bu, aku lumayan sibuk ya, Bu, karena juga banyak tugas-tugas dari kampus, terus banyak tugas dari organisasi juga, Bu. Jadi ya sedikit capek lah, Bu, akhir-akhir ini. Oke, di sini kita ngobrolnya santai aja ya. Di sini saya bakal bantu kamu terkait kebiasaan makan dan gaya hidup kamu selama kuliah. Nah, tujuannya di sini itu supaya kamu bisa lebih sehat dan lebih semangat dalam menjalani perkuliahan. Nah, lalu untuk tadi kan udah kamu jelasin kamu sebagai mahasiswa semester 2 atau semester awal ya. Iya. Nah, gimana nih, lagi capek-capeknya atau lagi semangat-semangatnya nih dalam kuliah? Jujur aja lagi capek banget sih, Bu, karena kebetulan banyak banget tugas-tugas akhir-akhir ini, jadi kurang bisa memanage waktu kayak gitu, Bu. Oh, wajar sih kalau masih semester awal, masih ambis-ambisnya dalam Iya. berorganisasi. Nah, kalau kamu ngerasa capek gitu, apakah kamu jadi kurang fokus gitu kalau kuliah? Iya sih, Bu, kadang saya jadi kurang fokus gitu karena udah kecapean kayak gitu. Jadi kayak ya udah ngalir aja gitu, Bu, biasanya. Nah, ngobrolin soal fokus, ini kan ada kaitannya dengan energi ya. Kalau boleh tahu, pola makan kamu dan aktivitas fisik sehari-hari kamu ini selama kuliah gimana aja? Untuk aktivitas fisik ya, Bu, ya. Kebetulan saya tuh males banget, Bu, buat olahraga. Dan gimana ya, Bu, kadang untuk sarapan sendiri tuh saya jarang banget, Bu, buat sarapan karena ya agak sibuk kayak gitulah, Bu. Jadi nggak termanage dengan baik gitu, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, kamu itu dalam sehari biasanya makan berapa kali? Kalau untuk makan sih, Bu, biasanya saya tuh pagi kadang sarapan, kadang enggak gitu, Bu. Nah, kalaupun sarapan sih biasanya saya cuman sarapan roti, itu kalau sempet, Bu. Kalau nggak sempet ya udah saya nggak sarapan, terus ya udah saya berangkat aja ke kampus gitu, Bu. Kalau siang hari karena masih di kampus tuh, Bu, saya biasanya tuh beli fast food kayak gitu sih, Bu. Karena ya apa ya, Bu, yang praktis simple gitulah, Bu. Kalau enggak saya juga suka beli frozen food kayak gitu-gituan. Itu kan enak banget kan, Bu, dimakan siang-siang kayak gitu. Terus kalau udah malam ya, Bu, kan baru balik tuh dari dari kampus ke kos. Nah, tuh saya tuh udah males banget, Bu, buat makan nasi. Jadi akhirnya ya udah saya cuman ngemil aja. Biasanya beli makan ciki-cikian gitu-gitulah, Bu, yang renyah-renyah. Jadi karena kamu ini lagi sibuk-sibuknya kuliah, jarang banget ya buat masak sendiri. Iya, jujur aja jarang banget, Bu, buat masak karena emang udah nggak ada waktu lagi sih, Bu. Oke, untuk biasanya kamu suka nggak makan sayur atau buah? Makan sayur atau buah sih sebenarnya suka aja, Bu. Cuman emang jarang banget sih, Bu, itu untuk saya makan. Jadi tadi udah kamu jelasin ya bahwa kamu itu jarang banget buat aktivitas fisik atau olahraga. Iya, Nah, bener, Bu. lalu biasanya kalau kuliah itu kamu ngapain aja? Karena kuliah saya kan cukup padat juga ya, Bu. Ya jadi saya kebanyakan tuh cuman duduk depan laptop. Kalaupun udah selesai di kelas, saya pindah lagi ke perpus, duduk lagi ngerjakan tugas. Jadi kayak gitu terus lah, Bu. Oke, jadi jarang banget ya buat aktivitas fisik, kamu cuman duduk di depan laptop gitu. Iya, bener, Bu. Oke. Nah,
Eh, kalau boleh tahu, kamu asli Surabaya atau tidak? Kebetulan saya anak Oh, rantau, anak Bu. rantau ya. Iya. Jadi wajar banget ya Iya. buat jarang sarapan, Iya, Bu, bener. suka frozen food. Iya. Ya itu memang mudah buat anak-anak kos. Iya, Bu. Untuk teman-temanmu apakah mempengaruhi kamu untuk makan makanan fast food, frozen food? Itu enggak? Kalau menurut saya sih iya, Bu, cukup berpengaruh ya, Bu, ya, dalam pola pertemanan kayak gitu. Karena mau gimana pun teman-teman tuh kalau udah sibuk ya, Bu, ya, sama teman-teman kayak gitu, ya udah nggak kepikiran gitu, Bu. Jadi akhirnya yus ikut bareng aja apa yang dimakan. Ikut makan ya? Iya. Kamu juga suka ya berarti sama kayak minum-minuman boba atau minum-minuman manis? Suka banget sih, Bu. Saya paling nggak sehari harus minum minuman manis kayak gitu, Bu. Oh, sehari ya. Tapi Ya. kalau untuk minum sehari bisa sampai 2 liter atau enggak? Kayaknya sih kurang ya, Bu, ya. Kurang sayangnya. ya? Iya. Oke, dari cerita kamu itu saya menangkap beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari kamu yang suka makan makanan fast food, frozen food, terus camilan yang ciki-ciki yang manis asin, terus kamu juga suka minum-minuman boba yang tinggi gula. Nah, itu kalau dibarengi dengan minimnya olahraga itu bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, misalnya bisa berat badan cepat naik, terus meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, terus nantinya bisa juga ke penyakit pencernaan seperti sakit perut akibat dari makan makanan fast food yang biasanya itu makan makanannya cenderung ke pedas. Terus kamu kan ya juga aktif banget dalam organisasi, itu bikin kamu cepat lelah. Terus sebagai mahasiswa juga kan butuh banget energi gitu buat menjalani aktivitas. Nah, itu perlu banget perlu banget energi untuk menjalaninya. Nah, di sini saya juga ada poster terkait gizi seimbang pada remaja. Nah, ini ada contoh-contoh menu yang bisa kamu terapin di kehidupan sehari-hari kamu, seperti makan pagi ini bisa nasi goreng, ayam goreng kremes, tempe goreng, lalat timun dan tomat, pisang, terus nanti selingannya atau snacknya bisa salad buah dan yogurt, nanti makan siangnya bisa nasi dan seterusnya. Di sini kita rancang itu 2 selingan dan 3 makanan utama. Nah, di sini setiap sekali makan ini lengkap dari mulai karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayuran dan buah. Nah, untuk isi piringku ini menu yang kita rancang ini sudah sesuai juga dengan isi piringku. Nah, lalu prinsip dari gizi seimbang ini juga bisa membantu kamu untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang udah kamu lakukan, seperti makan makanan yang kurang sehat tadi. Nah, di sini kan tadi kamu menjelaskan juga bahwa kamu suka makan makanan yang tinggi gula, garam atau lemak. Nah, sebenarnya konsumsi garam, gula, lemak ini sudah diatur dalam Permenkes nomor 30 tahun 2013. Nah, per orangnya itu dalam sehari mengkonsumsi untuk gulanya ini 4 sendok makan atau setara 50 gram atau 200 kilokalori. Nah, untuk garamnya ini bisa 1 sendok teh dalam sehari atau setara dengan 5 gram, setara juga dengan 200 mg natrium. Nah, untuk lemaknya ini bisa kamu konsumsi 5 sendok makan atau 67 gram atau setara dengan 702 kilokalori. Nah, di mana GGL ini kenapa sih kok ada di Permenkes? Karena ini kan seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia kan juga suka banget dengan makan makanan yang tinggi GGL, di mana tinggi GGL ini juga berdampak buruk pada kesehatan seperti obesitas, hipertensi. Kamu sebagai mahasiswa juga
biasanya mudah ngantuk juga kan, terus Iya, Bu. diabetes, terus ketidakseimbangan elektrolit dan ketidakseimbangan metabolisme. Nah, untuk membatasinya itu kamu bisa mulai dengan membatasi konsumsi GGL seperti mengurangi makan makanan manis seperti boba atau sejenisnya yang manis-manis dengan mengganti air mineral, terus mengurangi natrium atau makan makanan yang asin seperti ciki-ciki, terus Iya. makanan tinggi lemak biasanya juga tinggi kolesterol juga. Oke. Iya, Bu. Nanti saya akan berikan poster-poster sama leaflet yang sesuai dengan kondisi kamu agar Iya. kamu bisa pelajari gitu. Iya. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Ini menurut saya itu suatu pengetahuan yang baru ya, Bu ya, karena kebetulan saya juga bukan dari anak-anak rumpun kesehatan. Jadi ini benar-benar baru tahu gitu, Bu. Oh, kalau ternyata kita harus membatasi konsumsi gula, garam dan lemak yang kita konsumsi setiap hari. Di sini saya ingin memberikan saran saja, tidak meminta kamu untuk langsung berhenti atau menghindari makan makanan favorit kamu itu. Nah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan saja untuk memulai mengurangi saja dari makan makanan yang kamu sukai. Seperti contohnya kamu bisa mengurangi makan makanan fast food yang biasanya sering kamu makan ini, jadi seminggu 1 kali atau 2 kali saja, terus ganti cemilan ciki-ciki yang biasanya kamu makan saat malam hari dengan buah potong atau jus, terus bisa membatasi makan makanan yang pedas gitu, terus minum air yang cukup, sama satu lagi bisa melakukan aktivitas fisik. Iya, Ibu. Nah, apakah kamu bersedia dengan langkah-langkah yang saya rencanakan? Sebenarnya saya bakal mencobanya sih, Bu, karena kebetulan kayaknya saya juga merasa hidup saya ini kurang sehat banget gitu, Bu. Nah, itu wajar sih, yang penting kamu udah mulai sadar bahwa pola hidup kamu, pola makan kamu itu kurang baik. Nah, kalau susah itu memang ya susah karena udah terbiasa ya. Nanti kalau kamu butuh cerita atau butuh saran, nanti bisa menghubungi saya lagi untuk cerita. Nah, Iya, Bu. dari penjelasan yang udah saya berikan, mbaknya bisa nggak ya memberikan 3 hal yang akan mbak lakukan terlebih dahulu atau mbak prioritaskan dalam seminggu untuk mbak lakukan? Oke, jadi menurut saya sih, Bu, untuk ini sendiri dari apa yang sudah Ibu sampaikan, mungkin yang pertama saya bakal mengurangi konsumsi makanan frozen food ataupun fast food itu, Bu. Dan yang kedua saya bakal coba untuk rajin berolahraga. Terus yang ketiga saya bakal coba untuk masak sendiri, Bu, karena lebih sehat juga, Bu. Ya, bagus banget ini. Nanti kalau kamu ada kesulitan dalam melakukan langkah-langkah yang udah kamu sebutkan tadi, nanti kamu bisa cerita-cerita lagi atau bisa melakukan konseling di minggu selanjutnya. Nah, dari penjelasan yang saya berikan ini, apakah kamu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup banyak masukan sarannya Ibu kepada saya, dan saya bakal untuk coba memperhatikan dan saya mengingatnya. Nanti mungkin kalau ketika saya menjalankan program itu sendiri ada kendala, mungkin saya akan langsung menghubungi ke Ibu. Ya, nanti kita rencanakan kita bakal lakukan sesi konseling ini di minggu depan ya, untuk pemantauan apakah rencana yang sudah kita rancang ini udah kamu lakukan dengan baik atau belum. Nah, apakah kamu bersedia semisal kita lakukan di minggu depan? Insya Allah bersedia, Bu. Untuk waktunya kamu mau jam berapa atau sama seperti ini?
Mungkin untuk waktunya saya kabari lagi aja ya Bu, karena menyesuaikan juga dengan jadwal yang lain juga. Oke, baik. Nanti kamu hubungi saya aja langsung. Iya Nah, Bu. ini terima kasih Kamila, kamu sudah berusaha terbuka Iya dan Bu. punya kemauan untuk perubahan ini. Nah, Iya, kita Bu. akan jadwalkan evaluasinya di minggu depan untuk waktunya. Nanti kita komunikasikan lagi. Iya. Nah, ingat ya, perubahan itu secara bertahap. Yang Iya. penting konsisten dan tidak mudah menyerah aja. Iya Bu. Saya siap mendukung kamu kapan aja. Oke? Oke, iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas saran dan masukannya. Saya bakal bener-bener ingat untuk hidup saya biar lebih sehat lagi Bu. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Makasih ya Bu. Saya mari ya Bu.